Genderang perang seolah semakin kencang bertabuh dalam hubungan antara keluarga almarhum Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Ya, berawal dari polemik hak perwalian atas Gala Sky, permasalahan antara Haji Faisal dan Dodi Sudrajat justru semakin runyam. Bahkan merembet ke hal hingga pihak lain yang bukan keluarga dalam panasnya konflik mereka. Lantas benarkah atas semua tindakan sang besan yang seolah mengusik ketentraman cucu, keluarga bahkan almarhum Vanessa dan Bibi, Haji Faisal kini dirundung sakit hati yang mendalam? Benarkah pula semua tekanan itu bahkan sampai membuat sang istri terpuruk dan kerap menangis? Tak hanya kepada Dodi, Haji Faisal pun turut geram dengan tudingan netizen yang menyebut ia dan keluarga tidak memiliki tempat tinggal. Lantas benarkah hal tersebut sampai membuat dirinya membawa Gala ke rumah pribadinya sendiri? Bagaimana pula dengan perkembangan sang cucu di tengah permasalahan yang terjadi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bak petir di siang bolong. Haji Faisal, ayahanda Bibi Andriansyah, tak menyangka bahwa niat baiknya untuk mengurus Gala justru terbentur dengan begitu banyak permasalahan. Ya, khususnya yang hadir dari sang besan, ayahanda Vanessa Angel, Dodi Sudrajat. Berawal dari polemik hak asuh sang cucu Gala Sky, konflik antara Faisal dan Dodi terus bergulir, bahkan merembet ke berbagai permasalahan lainnya. Terlebih, beberapa waktu belakangan ini, tindakan demi tindakan yang dilakukan oleh Dodi dan pihaknya semakin gencar hingga mengusik ketentraman hidupnya dan orang-orang tercinta. Dan kepada tim Intens Investigasi, secara khusus, Faisal mengaku bahwa semua yang terjadi hingga kini memberikan dampak yang begitu besar bagi ia dan keluarga, terutama sang istri Dewi Suryati. Lantas benarkah apa yang telah dilakukan oleh Dodi Sudrajat membuat Haji Faisal dilanda sakit hati mendalam? Dan benarkah pula tekanan demi tekanan itu sampai membuat mental istrinya menjadi terpuruk, bahkan sering kali menangis? Sangat luka perasaannya itu, sangat miris. Apalagi sama perempuan. Aduh, luka ini. Saya, ya mudah-mudahan saya tidak mengalami untuk yang kedua, yang ketiga, yang keempat ya. Ini yang sangat berat ini menghadapinya. Sangat luka. Jadi untunglah ada ya orang-orang seperti Ibu Anggi di samping saya, ada orang-orang seperti Marisa, seperti banyak ya yang seperti, nggak perlulah saya sebutkan, ya pokoknya orang-orang yang baik-baik lah ya, kayak Juragan 99 itu pada nelpon juga dia, pada kadang keluarga Tommy di sana banyak memberi semangat kepada istri saya. Istri saya kena loh mentalnya. Kalau di kampung kecil lumayan juga lah dia, istilahnya masih enggak sembarang orang untuk menyinggung-nyinggung perasaan kan begitu. Bukan saya membangga-bangga sih, enggak. Ya dia kalau udah main-main begini begitu dia suka, ya udahlah saya enggak, menjauh aja dia dari orang itu kan gitu. Tersinggung perasaan, sangat tersinggung, sangat luka perasaan. Kita perempuan, anak kita kita mendapat suatu musibah, anak kita meninggal. Kemudian gonjang-ganjing persoalan seperti ini. Niat baik, tulus, ikhlas untuk membesarkan cucu. Tapi kok begini persoalannya? Aib yang dia tutup, aib yang dia ini lagi. Sangat sedih, sangat pedih bagi dia. Untuk menerima kenyataan ini sangat pedih. Ya, kita manusia memang selalu ada kekurangan. Keceplosan satu, kita minta maaf. Tapi ini bukan keceplosan, disengaja lagi. Kita keceplosan aja, kita minta maaf. Saya sejak dari awal persoalan ini kan sudah saya sampaikan bahwa saya ingin persoalan ini diselesaikan secara kekeluargaan, berdamai. Itu dari awal.
Namun setelah berjalan waktu, telah banyak orang yang mengontak saya 1, 2, 3 ingin memediasi. Namun semuanya itu terputus di tengah jalan. Entah kenapa, Allahu a'lam, hanya Tuhan dan orang itu yang tahu. Ya, semua tindakan yang dilakukan oleh Dodi Sudrajat selama ini tak pelak membuat Haji Faisal tak habis pikir bagaimana jalan pikiran besannya tersebut. Padahal sudah seharusnya sebagai kakek, mereka harusnya saling kompak untuk mengurus Gala yang ditinggal pergi kedua orang tuanya. Dan siapa sangka, jika rasa sakit hati pun kian hari semakin meradang, merasuk di hati Faisal dan keluarga atas perlakuan Dodi kepada mereka, Gala, bahkan almarhum Vanessa dan Bibi. Lantas benarkah, saking herannya, Haji Faisal bahkan sampai menyarankan kepada Dodi Sudrajat untuk berkonsultasi dengan psikolog? Bukan ujuk-ujuk datang ramai-ramai bondong-bondong ke sini ketemu Gala dengan tujuan berdamai. Bukan, itu bukan tujuan damai. Tujuan itu biasanya tujuannya bukan seperti itu. Tujuan damai itu duduk di atas meja berbicara dari hati ke hati, dibuat suatu keputusan, disepakati, itu damai. Bukan datang kemari kemudian saya mau bawa main gini. Bukan begitu cara itu, bukan cara damai itu. Karena saya orang yang tersakiti saya ini. Perasaan saya sedang terluka. Anak menantu saya dibegitukan, dipojokkan. Luka nih, luka yang sangat dalam. Itu saya tentu tidak berkompeten untuk menilai di situ ya. Namun netizen dan masyarakat dan ahli psikolog lah yang berhak berkomentar. Nah, kalau ahli psikolog berkomentar seperti itu, ya itulah kenyataan. Sekarang kan gini, apapun yang statement Dedi, apapun yang Dedi ngomong, ya kalau emang orang udah nggak suka, pasti nggak suka aja kan. Daripada nanti Dedi ngomong tambah ada makin gaduh lagi, udah mendingan Dedi diem aja, biasa aja lah. Yang penting selama ada Bang Milano, ada Prof Bambang, ya udah Dedi tenang lah. Tak hanya kepada Dodi, apa yang membuat Haji Faisal pun turut geram dengan tudingan netizen yang menyebut ia dan keluarga tidak memiliki tempat tinggal? Benarkah hal tersebut yang membuat Haji Faisal kini tak lagi tinggal di rumah mendiang anak dan menantunya itu? Pemirsa, pastikan untuk like, share, dan komen channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Permasalahan demi permasalahan yang bahkan sampai membuat mental sang istri jatuh. Ternyata menurut Haji Faisal tak hanya datang dari Dodi Sudrajat, namun juga sejumlah pihak lain. Salah satunya adalah tudingan netizen yang menyebut ia dan keluarganya tengah memanfaatkan Gala dengan tinggal di kediaman almarhum putra dan menantunya. Bahkan tak sedikit yang akhirnya menyinggung Faisal, istri serta anak-anaknya tidak memiliki tempat tinggal. Tak mau kabar miring tersebut semakin menjadi-jadi. Benarkah itu yang membuat Faisal kini telah kembali ke kediamannya sendiri dengan membawa serta Gala bersamanya? Lantas, benarkah selain adanya permasalahan tudingan miring, keputusan Haji Faisal memboyong keluarga dan juga Gala pindah ke kediaman lamanya lantaran hingga kini ia masih merasakan kesedihan dan seolah tengah menanti almarhum Bibi dan Vanessa pulang ke rumah? Dan benarkah sang istri bahkan hingga kini masih sering menangis bila melihat barang-barang peninggalan sang anak dan menantunya? Saya tinggal di rumah itu ya, bukan ujuk-ujuk saya tinggal di situ, bukan ujuk-ujuk anak-anak saya tinggal situ. Awal mulanya dulu rumah itu atas ide saya itu kepada anak saya agar mencari rumah di sini.
Kemudian begitu dapat rumah, begitu dapat rumah bagi anak saya, sempat anak saya ngomong, rumah udah dapat Pak, katanya. Berapa sewanya? Saya tanya waktu itu, sekian Pak, katanya. Ya udah, apalagi? Bantu ya Pak. Kan begitu. Kan kok bantu, kan ada duit. Ya bantu dong Pak. Saya bantu lah. Jadi saya bantu. Jadi menurut saya masih tinggal sisa rumah itu kemarin dengan almarhum anak saya meninggal. Mungkin saya tempati, mungkin wajar ya. Tapi ada pihak-pihak lain yang kadang masuk laporannya itu kurang berkenan. Kurang berkenan menyebut saya tinggal di situ seakan-akan saya mencari memanfaatkan. Padahal awal-awalnya saya ikut dong bersumbangsi di situ. Ikut saya peduli di situ. Tapi laporan masuk. Makanya saya sebenarnya secara tidak tersinggung lah saya kan. Tersinggung saya. Perubahan yang terjadi di menantu saya. Itu sekian persennya andil saya ikut itu. Sikapnya, tingkahnya, omongnya. Secara bertahap saya didik. Tapi seakan-akan sekarang nol semuanya, nol besar. Saya dibilang seakan-akan memanfaatkan. Kan rumah itu kan dulu Febri yang ngontrak. Jadi seakan-akan saya bermanfaatkan, makanya saya bawa pindah. Untuk menghindari fitnah. Fitnah itu lagi. Padahal saya kan udah bilang bahwa saya di situ punya andil. Itu makanya saya bawa pindah. Saya nggak mau situ. Kan saya di rumah saya kan. Jadi saya selalu menghindar saya. Padahal sama kadang ke sana. Ya karena kalau tinggal banget di sini kan takut juga hilang-hilang nanti bukan ya kita ngeri juga kan. Ada bukan masalahnya, mungkin bukan hilang lah yang saya takutkan. Ada orang mengirimkan sesuatu. Ada orang mengirimkan sesuatu takutnya nggak ada yang menerima. Tadi aja bajunya ketemu di rumah tadi. Nangis. Baju aja ketemu bagi dia baju. Entah kenapa tadi bajunya. Tadi masih ada kiriman tadi dari Surabaya. Iya dari Surabaya kalau nggak salah kota. Kok lama banget datangnya. Kan ada beberapa barang tidak ketemu. Ada beberapa barang tidak ketemu, mungkin terlempar kali atau di mana hilangnya bagi saya sih nggak ngerti. Saya nggak menyangka hilang di situ, nggak tentu kan gitu ya. Tadi ada datang kotak buka bajunya tadi baju, sepatu, apalagi tadi dia nangis. Udahlah nangis juga, ngapain juga nangis lagi bang saya. Ya, bajunya dikirim orang tuh nangis deh. Bajunya masih baru. Nah itu makanya datang persoalan begini, dihinakan lagi oleh pihak-pihak yang kadang-kadang orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang ikut-ikut ikut-ikut mencari apa di situ saya nggak tahu. Orang mencari pansos, entah mencari nama, saya nggak ngerti ya. Pihak-pihak yang kadang-kadang ikut juga memojokkan. Belum tentu duduk persoalannya, belum tentu permasalahannya di mana. Mereka sudah bisa bicara, dia bisa ngomong. Kadang-kadang nggak ngerti masyarakat orang-orang seperti itu. Padahal orang-orang itu bukan seperti orang dulu ya. Orang dulu nggak berbangku pendidikan tapi perasaan dan hati itu lebih. Sekarang orang itu bangku pendidikannya bukan SMP SMA lagi, sudah sarjana. Tapi berbicara lantangnya seakan-akan tidak ada kontrol. Saya bingung deh. Kini, pasca seminggu setelah pindah ke kediamannya sendiri, Haji Faisal mengaku hidupnya sudah mulai tenang meskipun itu tidaklah mudah. Bahkan tak hanya dirinya, Gala yang ikut serta pindah menunjukkan rasa senangnya, setidaknya itu yang terlihat dengan segala tingkahnya yang menggemaskan dan pintar. Secara tegas, Faisal juga menyebutkan akan terus menjaga Gala dan membahagiakannya sekeras apapun perjuangan yang harus dilalui untuk menggapainya. Ya, alhamdulillah sih Gala perkembangannya sampai sejauh ini baik-baik saja, tidak ada masalah. Semakin hari ya semakin lucu lah, ya sesuai kelucuan bapaknya. Memang seperti yang saya sebutkan dulu, sepertinya memang sebanyak tingkah-tingkahnya itu seperti asli bapaknya. Mirip sama bapaknya, mungkin karena itulah mungkin mereka harus berpisah satu-satu. Ya, ya beberapa, udah seminggu ya. Udah seminggu. Tadi saya juga kayaknya terlihat lebih aktif Gala ya saat ini. Iya, lebih aktif. Ya. Ya karena berdasarkan ada masukan juga tuh laporan ke sana. Jadi saya tidak mau saya dikatakan saya memanfaatkan segala dengan adanya rumah saya tinggal di sini. Saya pikir karena ada seperti yang saya ceritakan kemarin, karena ada
sumbangsi saya di sini dengan tinggalnya waktu sekian bulan, saya wajar aja menjaga Gala di sini menurut saya. Tapi ternyata ada juga seakan-akan saya memanfaatkan Gala, seakan-akan saya nggak punya tempat tinggal sebelum si almarhum Feby nikah dengan Panes. Padahal kalau nggak saya ulurkan tangan saya, Allahu alam anaknya tuh Allahu alam si Panes dan Feby itu akan seperti itu keadaannya. Tapi semuanya itu orang lain beranggapan seakan-akan semuanya itu omong kosong aja kan. Nah, makanya saya merasa terima, ya udah saya pindah. Untuk saat sekarang sih Gala itu sampai dia mengerti tidak ada masalah. Di saat nanti kalau dia sudah mengerti, inilah yang saya tangiskan, inilah yang saya sesali, inilah yang saya takuti. Kalau dia sudah mengerti, sudah paham kenapa sih ya hal-hal yang tidak pantas diungkap tentang almarhum mamanya yang belum tentu kebenarannya, itulah yang saya tangisi. Bukan untuk sekarang Gala itu aman. Saya akan berusaha dengan keluarga saya untuk membuat dia bahagia dan enjoy. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tadi agar dia juga nyaman dan tenang, semuanya itu saya perbaiki semuanya, dan saya belikan spesial-spesialan buat dia. Oh, berarti itu kasur baru juga tuh banyak. Semuanya saya beli, saya biayakan. Jadi agar saya jangan bilang nanti ya mau manfaatkan cucu kita. Soal laporan itu masuk. Jadi ada di saya ada semuanya. Jadi tujuan saya memperjuangkan Gala sekarang adalah untuk menyenangkan dan membahagiakan dia, dan juga agar orang tuanya di sana bahagia. Nah, sekarang gara-gara saya memperjuangkan ini ada yang korban. Jadi kadang-kadang perasaan saya miris juga, nanti korban juga dia, korban lagi anaknya, korban lagi suaminya. Jadi perasaan itulah sekarang selama ini yang selalu terkandung di dalam hati saya. Sudah terlanjur sakit hati. Benarkah Haji Faisal kini menutup rapat-rapat untuk bertemu dengan pihak Dodi Sudrajat guna membahas jalan damai atas permasalahan yang terjadi? Lalu, apakah itu artinya ia akan menyerahkan semuanya ke jalur hukum? Pemirsa Intens Investigasi, pastikan untuk share, komen, dan juga like video dan juga channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Sakit hati menjadi perasaan yang kini menyelimuti hati Haji Faisal dan keluarganya. Semua itu tentu bukan tanpa sebab, tapi lantaran terjadi dan sudah mengakar dari semua tindakan yang dilakukan oleh sang besan Dodi Sudrajat. Ia mengaku masih terus berusaha menahan kesabarannya meskipun jauh dalam dirinya sangat geram dengan tindakan Dodi yang kerap menjatuhkan harkat dan martabat putra serta menantunya yang kini telah tenang di alam sana. Terlebih, semua ini tentu akan berakibat fatal bagi perkembangan sang cucu Gala Sky yang seharusnya mereka rawat bersama-sama dengan penuh kasih sayang. Meski hatinya merasa lelah, namun Haji Faisal mengaku bahwa dirinya akan siap untuk terus mengikuti proses hukum yang masih berjalan. Lantas, seperti apa harapan Haji Faisal atas penantiannya terhadap putusan pengadilan yang masih membutuhkan waktu untuk memutuskan nasib sang cucu? Hati saya ini sakit, perasaan saya sakit. Nanti masih bisa saya kontrol diri, alhamdulillah. Kalau saya nggak bisa kontrol diri, ya itu yang saya takutkan. Jadi lebih baik ya sudah, nggak ada gunanya. Tunggu di pengadilan. Mari kita tunjukkan di pengadilan. Saya nggak suka dengan cara-cara mencari jalan-jalan lain untuk pembenaran terhadap mengungkap hal-hal yang tidak perlu diungkap. Sekalipun itu menantu saya, tapi menantu saya itu sudah saya anggap anak bagi saya. Aib menantu saya adalah aib bagi saya. Saya nggak terima. Sejak dari dulu saya sudah katakan bahwa saya tidak menerima sama sekali diungkap aib-aib menantu saya yang belum tentu kepastiannya. Saya nyatakan belum tentu kepastiannya karena saya tahu dan saya paham. Sidang ini sampai akhir bulan 3 kita.
masih panjang, persoalannya masih panjang. Baru masuk ke materi persoalan sekarang. Persoalan itu kan sidang masih online. Ya kita lihat aja lah perkembangannya. Saya sih hanya mendapat perkembangannya tentu dari pihak pengacara Pak Sandi. Udah dibicarakan ke saya. Makanya udah dibicarakan ke saya ini. Makanya saya ya agak berubah sikap. Kan berubah sikap saya kan. Saya sekarang udah enggak lagi menerima yang seperti semula. Saya sabar, saya enggak lagi. Karena semuanya itu di dalam laporan yang masuk ke saya sudah enggak sesuai dengan apa yang terjadi menurut saya. Jadi udahlah, kalau maunya bagaimana ya saya akan ikut. Dan atas semua perlakuan yang dilakukan oleh Dodi Sudrajat, Haji Faisal secara tegas mengakui bahwa dirinya tak ingin sama sekali bertemu dengan sang besan sebelum permasalahan diselesaikan dengan terang dan terbuka atau hingga putusan pengadilan tiba. Pasalnya, sejak awal ia telah membuka pintu untuk berdamai, bahkan diberikan waktu hingga 1 bulan untuk bermediasi. Namun, langkah yang diambil oleh Dodi justru semakin menjadi-jadi, bahkan mengusik ketentraman keluarga, bahkan almarhum anak serta menantunya. Lantas, seperti apa pihak Dodi Sudrajat menilai sikap Haji Faisal tersebut? Benarkah mereka telah merencanakan kembali waktu untuk mengunjungi kediaman almarhum Bibi tersebut? Kalau saya secara pribadi nggak mau ketemu saya. Kalau saya secara pribadi. Untuk apa saya ketemu sama dia? Untuk apa saya ketemu dengan orang-orang yang telah menjatuhkan harkat martabat anak saya. Anak saya itu adalah diri saya dan pribadi saya. Dan menantu saya itu sudah saya anggap anak. Jadi untuk apa saya ketemu dengan orang itu? Untuk apa saya berbicara dengan orang itu? Jadi saya sudah nggak kepingin saya ketemu. Sekarang kan kasus sedang di pengadilan. Ya udah kita tunggu sampai kasus itu selesai. Bagaimana nantinya? Tanggal 1 pas hari raya Imlek ya, itu memang kita rencana ke sana. Cuman karena ada konfirmasi dari lawyernya bahwa hari dan tanggal tersebut Pak Haji Faisal kebetulan ada acara keluarga, jadi udah kita hormati. Makanya kita lagi ngatur lagi reschedule untuk mungkin insya Allah hari Sabtu atau hari Minggu. Ya saya kira beginilah, setiap masalah itu kan butuh kejelasan. Apakah itu kita mau minta penjelasan hukum, atau keputusan hukum, ataukah penjelasan secara personal, secara kelompok, keluarga, ya itu kan ya memang yang mesti harus kita luruskan bersama. Bagi saya mungkin oke. Nah terus persoalan lain. Kenapa minta tes DNA? Oh begini. Terus kalau seandainya bapaknya orang lain, bagaimana? Ada nggak kebaikan buat cucu saya? Wah ada Pak Haji. Wah ini. Tapi ini kebaikannya saya nggak pernah tangkap di sini. Nah, jadi makanya bagi saya sudah ndak udah nyambung cara berpikir saya. Udah nyambung. Jadi menurut saya sudahlah kita selesaikan aja kasus ini di pengadilan. Sudah selesaikan di pengadilan. Nggak ada yang perlu lagi kita bicarakan sepertinya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.